Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan suatu materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse, di mana materi kita kali ini yaitu untuk kelas 11 di semester pertama dengan standar kompetensinya menganalisis operasi fungsi komposisi dan operasi inverse. Langsung saja. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah dan terampil dalam menentukan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse pada suatu fungsi. Nah, apa sih definisi fungsi itu? Fungsi sendiri merupakan sebuah pemetaan di mana f dari A ke B adalah suatu pasangan setiap unsur di A tepat satu pasangan unsur di B. Jadi kalau yang namanya fungsi itu memetakan tepat satu pasangan. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu jelaskan di sini ada ini ya, penjelasannya, ketentuannya sebagai berikut, di mana himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Jadi kalau yang namanya fungsi itu dua himpunan A dan B-nya itu bukan ada isinya, nggak boleh kosong ya, bukan himpunan kosong. Yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Jadi kalau yang namanya fungsi itu memilihnya itu dari daerah asal ke daerah kawan itu tepat satu pasangan. Jadi kalau lebih dari satu itu bukan fungsi namanya. Yang ketiga, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Jadi kalau misalkan ada satu pasangan yang tidak memetakan dari himpunan A ke B, berarti itu juga bukan fungsi. Terakhir, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Jadi kalau anggota kodomainnya boleh tidak mempunyai pasangan di A, tapi daerah asalnya harus mempunyai pasangan di daerah kawan. Untuk lebih jelasnya nih, gambarnya seperti ini ya. Tuh. Contoh pemetaan fungsi f dari himpunan A ke himpunan B. A di sini merupakan daerah asal atau domain, di mana A itu terdapat huruf A, B, C, D, E. Di sini memetakan suatu fungsi ke himpunan B. B-nya itu di sini terdapat 1, 2, 3, 4. Di sini A pasangannya dengan angka 2, B pasangannya dengan angka 3, C dengan angka 4, D dengan 3, E dengan angka 1. Dari hasil pemetaan ini dinamakan daerah hasil atau rank ya. Kalau A disebut daerah asal domain, bahasa matematikanya. Kalau B disebut daerah kawan atau kodomain, dan hasilnya merupakan rank. Selanjutnya, notasi pemetaan atau fungsi. Jadi notasinya ditulis seperti ini. F kecil hurufnya, titik 2, A, tanda panah B, itu dibacanya fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, atau F titik 2 X, tanda panah Y, berarti fungsi F X memetakan ke Y, atau Fx sama dengan Y. Nah, sekarang yang akan Ibu jelaskan langsung ke definisi dari fungsi komposisi. Sebenarnya fungsi itu banyak sekali jenisnya, tapi untuk penjelasan kali ini Ibu akan menjelaskan secara detail tentang fungsi komposisi itu. Apa sih fungsi komposisi itu? Yaitu penggabungan operasi dan fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Nah, ini gambarnya ya. Misalkan
B itu himpunannya GX, C itu FGX ya, dimana di sini misalkan HX sama dengan F dot GX sama dengan F dalam kurung GX. Nah, ini notasinya kalau untuk fungsi komposisi. Nah, sama aja dengan misalkan HX sama dengan G dot F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, ini ya notasinya. Nah, sifat dari fungsi komposisi yang pertama ada asosiatif. Kalau asosiatif itu berarti sama ya hasilnya. Misalkan F dot G dalam kurung dot H X itu sama aja hasilnya dengan F dot dalam kurung G dot H X. Nah, itu nanti hasilnya bakalan sama. Yang kedua, identitas. Fungsi IX sama dengan X. Itu misalkan F dot I sama dengan I dot Fx. Nah, nanti dibuktikan hasilnya sama. Untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan di sini contohnya seperti apa soal matematikanya berkaitan dengan nilai fungsi komposisi. Di sini contohnya, jika ada suatu fungsi Fx di mana 2x pangkat 2 ditambah 5x dan Gx-nya sama dengan 1 per X, maka hasil dari fungsi komposisi F bunderan atau dot G 2 adalah, caranya seperti ini langkahnya, F dot Gx sama dengan, kita masukkan nilai X-nya berapa dari Gx, itu 1 per 2 kan. Nah, fungsi Fx-nya kan 2x pangkat 2 ditambah 5x. Berarti kita tulis fungsi Fx-nya 2, X-nya diganti ke Gx, 1 per X dipangkatkan 2 ditambah 5, karena 5x kita tulis lagi X-nya 1 per X. Jadi F dot G dari 2 adalah F dot G2 sama dengan 2 dalam kurung setengah kuadrat ditambah 5 dikali setengah. F dot G2 sama dengan 2 setengah dipangkatkan 2 itu kan 1 per 4 dikali 2, jadi hasilnya setengah ditambah 5 per 2, 5 kali 1 bagi 2, 5 per 2. Jadi F dot G dari 2 adalah 1 ditambah 5 kan 6, 6 bagi 2 hasilnya 3, jadi hasil dari soal tersebut yaitu 3. Selanjutnya fungsi inverse. Nah, di sini ada di mana fungsi inverse ini gambarnya seperti ini ya. Ada hasil A, B. Jadi kalau inverse itu merupakan suatu kebalikan. Nah, notasinya seperti ini. Jika ada Fx sama dengan Y, maka notasi inverse-nya F pangkat min 1 ya, Y sama dengan X. Nah, ini namanya fungsi inverse. Ditulisnya seperti itu. Langkahnya untuk menentukan fungsi inverse, misalkan Fx sama dengan Y, kemudian diubah menjadi bentuk X sama dengan Fy. Yang kedua, tuliskan X sebagai F dot F aksen ya, dibacanya aksen. Tuliskan X sebagai F aksen Y sehingga F aksen Y sama dengan GY. Yang ketiga, ubah huruf Y dengan X sehingga rumus inverse menjadi F aksen X. Fungsi inverse dari fungsi komposisi. Nah, kalau ini dominasi dari fungsi komposisi dan inverse-nya. Ada teorema pertama, jika ada fungsi A memetakan ke B bijektif dan F adalah fungsi inverse dari F, maka F aksen dot F sama dengan F dot F aksen, itu hasilnya identitas atau sama ya. Yang kedua, teorema kedua, misalkan ada fungsi A memetakan B bijektif dengan G memetakan C ke D bijektif, maka F dot G sama dengan C memetakan ke B bijektif dan G dot F sama dengan A memetakan ke C bijektif, maka hasilnya seperti ini.
G dot F aksen X sama dengan F aksen dot G aksen. F dot G aksen X sama dengan G aksen dot F aksen. Nah, untuk soalnya, jika diketahui Fx sama dengan X ditambah 4 dan Gx sama dengan 2X, maka F dot G aksen X-nya adalah di sini F dot Gx dulu, kita cari nilainya berapa ya. F dot Gx. F Gx-nya berapa? Di sini 2X. Kita masukkan ke sini 2X. Nah, fungsi F-nya sendiri itu kan X ditambah 4, maka 2X di sini kita ubah menjadi 2X ditambah 4. Nah, lalu pertanyaannya pengen mencari F dot G aksen X. Jadi dari hasil F dot Gx ini kita cari F fungsi inversenya. F dot G aksen X yaitu F dot Gx sama dengan hasilnya kan 2X tambah 4. Nah, kita ganti jadi Y. Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, kita balik 2X-nya pindah ruas ke sini, Y-nya pindah ruas ke sebelah sini. Jadi 2X sama dengan Y dikurangi 4. X-nya karena di sini ada angka 2, berarti dibagi 2. Y dikurangi 4 dibagi 2. Jadi nilai X-nya setengah Y dikurangi 4 bagi 2, 2. Jadi hasil inverse dari F dot G aksen X sama dengan setengah X dikurangi 2. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja video pembelajaran matematika kali ini. Semoga kalian bisa melihat video dan belajar di rumah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.